selalu mindset kita, pemikiran kita itu kan selalu ribet, selalu buang waktu, selalu dipersulit segala macam. Nah, di video ini saya akan sedikit sharing pengalaman saya. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos, si Raja Kos. Pada video hari ini saya akan membahas tentang yang namanya biro jasa ya. Nah teman-teman kan pasti pada saat mau mengurus izin-izin, entah apapun izin itu, izin IMB, izin usaha, atau misalnya mau mendaftarkan sertifikat membalik nama, terus segala macam pokoknya yang berhubungan dengan institusi pemerintah itu kan biasanya kan selalu mindset kita, pemikiran kita itu kan selalu ribet, selalu buang waktu, selalu dipersulit segala macam. Nah, di video ini saya akan sedikit sharing pengalaman saya karena saya ini orangnya tipenya suka mencoba untuk mengerjakan sendiri dulu supaya saya tahu prosesnya, terus saya tahu kira-kira biayanya berapa yang dibutuhkan, terus susah apa enggak, persyaratannya apa aja. Nah itu biasanya saya senang untuk memulai segala sesuatunya itu saya coba dulu sendiri. Setelah saya tahu baru saya berikan kepada biro jasa untuk mereka mengerjakan. Nah minimal kan saya udah pernah tahu tuh prosesnya, saya udah tahu kira-kira berapa lama, terus berapa biayanya. Nah jadi bisa dibilang saya sudah punya gambaran gitu sebelum saya kasih kepercayaan pada orang untuk melakukan itu. Nah, tapi dulu waktu zaman sebelum ya sekarang ini kan bisa dibilang pemerintahan yang sekarang itu kan udah lumayan oke lah ya, meskipun belum benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi progres perbaikan itu sudah semakin ketara lah, ada progres untuk menuju ke perbaikan gitu. Nah, kalau dulu saya memang awalnya memberikan semua pekerjaan itu kepada biro jasa tanpa saya harus turun tangan, karena kan zaman dulu kan semua serba susah gitu ya, karena kan ada yang bilang kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah gitu. Nah ujung-ujungnya kan duit gitu loh. Nah dulu itu saya banyak pengalaman dengan biro jasa, makanya saya sharing di sini kira-kira pengalaman saya berurusan dengan biro jasa itu ada yang oke, ada yang nggak oke. Nah, teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya ini ya. Kalau memilih biro jasa, pertama kalau bisa itu yang berbadan hukum. Nah, keuntungannya apa? Kalau badan hukum itu biasanya mereka lebih terpercaya. Mereka tidak akan aneh-aneh, mereka tidak akan kabur begitu aja. Cuma minusnya, kekurangannya, biasanya biayanya itu lebih mahal dibandingkan kalau kita menunjuk biro jasa yang perorangan. Terus kalau misalnya dengan biro jasa yang berbadan hukum resmi itu biasanya mereka sudah ada matok tarif gitu loh, borongan gitu ya. Borongan itu maksudnya pokoknya dari pertama kali kita mengajukan sampai jadi itu biayanya sekian gitu. Nah nanti kita negosiasi tawar-tawaran di situ. Tapi biasanya mereka tidak akan memperinci tuh butuhnya ini, butuh ini, biayanya kalau dokumen ini berapa, dokumen ini berapa, itu biasanya mereka nggak memberitahu, mereka kasih taunya cuma biayanya sekian loh gitu. Nah bedanya dengan yang biro jasa perorangan adalah biasanya mereka ada yang borongan juga, tapi ada satu lagi alternatif yang mereka itu setiap kali butuh uang minta ke kita gitu ya. Nah ini bedanya nih. Kalau yang tadi perusahaan itu biasanya kita kasih DP, terus mereka kerjain, selesai kita baru lunasin. Begitu juga dengan perorangan, ada juga yang modelnya kayak gitu. Tapi ada yang perorangan itu modelnya kita kasih DP itu berjalan. Berjalan itu maksudnya sesuai progres ya. Jadi kalau misalnya DP misalnya kita kasih 1 juta, terus nanti untuk ngurus dokumen ini mereka minta lagi, untuk ngurus dokumen ini mereka minta lagi gitu. Jadi per progres gitu. Nah kalau teman-teman nanya kira-kira saya lebih prefer yang mana ya? Kalau pengalaman saya selama ini, saya lebih prefer itu yang borongan,
biayanya sudah fix, sudah jelas, dan kita bayarnya itu di belakang. Meskipun kalau yang seperti itu biayanya biasanya lebih mahal. Lebih mahalnya itu bisa sekitar 30% atau 40% lebih mahal, cuma itu lebih jelas. Pasti jadi, dan kita bayarnya itu kalau sudah jadi. Beda dengan orang yang perorangan, yang biro jasa perorangan, yang apalagi yang asal-usulnya nggak jelas, yang paling kalau yang lagi suek banget, lagi sial banget ketemu sama biro jasa yang tukang tipu, itu biasanya tuh minta terus duit, minta terus, tapi akhirnya pada ujungnya nggak jadi. Saya pernah mengalami satu kejadian waktu itu, saya ngurus IMB. Saya menunjuk salah satu biro jasa, terus modelnya ini bukan borongan nih, modelnya dia minta uang sesuai dengan progres pekerjaan. Nah, waktu itu saya udah sempet bilang, tanya-tanya di awal, ini untuk ngurus IMB ini butuhnya apa aja dokumen-dokumennya, biayanya berapa aja. Oh, dia kasih tahu tuh, butuh ini, segala macem. Nah, ya udah, nggak apa-apa deh, jalan gitu ya. Nah, setelah itu, mulai deh jalan. Pertama kita kasih DP dulu, terus nanti dia ngurus dokumen AMDAL, kita bayar lagi sekian, terus nanti dokumen kajian lalu lintas kita bayar lagi. Pokoknya tuh banyak banget. Jadi kita kalau kita nggak tahu prosesnya dan kita nggak tahu step-stepnya, dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan, itu biasanya kita rawan untuk dikerjain. Jadi kita taunya kan, oh butuh ini, kita kasih terus duitnya. Sampai ujungnya akhirnya dia bilang, Pak, ternyata ini ditolak karena harus mengajukan dokumen apa gitu. Padahal di dokumen itu, padahal di awal itu si biro jasa ini bilang tidak dibutuhkan gitu. Dan itu biayanya mahal. Saya kan bilang, loh nggak mau dong, waktu itu kan waktu pertama lu ngomong nggak butuh tuh dokumen itu, kenapa kok sekarang butuh? Dan akhirnya saya waktu itu udah mulai curiga, saya mulai nggak percaya lagi nih, dia tuh cuma minta duit tuh kayak semacam ngeruk aja. Ya itu begonya saya aja, saya terlalu percaya sama orang. Nah, akhirnya saya sudah kesel dan dia bilang kalau nggak bisa ya ini nggak bisa jadi gitu. Terus saya bilang, sekarang gini, saya akan suruh biro jasa yang lain untuk ngurus, kalau misalnya bisa jadi tanpa dokumen yang lu minta, lu harus balikin semua uang gua gitu. Nah, akhirnya dia bilang ya udah coba aja gitu. Dan akhirnya waktu itu saya serahkan ke biro jasa yang lain, sama biro jasa diolah sedemikian rupa. Dia bilang ini 2 bulan beres sama saya. Cuma satu problemnya, harus ganti gambar. Ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya bayar lagi tuh gambar yang sebelumnya udah saya bayar. Gambar IMB itu kan mahal ya, per meter hitungannya bisa berapa puluh ribu gitu. Akhirnya bayar lagi, terus setelah bayar itu dokumen-dokumen yang sebelumnya diminta sama biro jasa sebelumnya itu tuh sama sekali tuh dia tuh bilang itu nggak butuh sebenarnya, itu nggak diperlukan, itu mah cuma bisa-bisanya biro jasa lu yang lama aja, mungkin dia nggak tahu atau mungkin dia dibegoin sama orang dalam atau gimana, saya nggak ngerti. Dan akhirnya ternyata bener 2 bulan IMB, waktu itu saya ngurus IMB-nya keluar. Nah, dengan modal IMB yang keluar itu, dengan biaya yang lebih murah, dengan waktu yang lebih cepat. Biro jasa yang lama itu, biro jasa yang sebelumnya itu ngurusnya tuh 1 tahun lebih nggak kelar-kelar. Ini 2 bulan kelar, biayanya nggak sebesar yang diminta sama biro jasa yang lama. Akhirnya saya kayak kasih buktinya, nih bisa tanpa harus ngurus dokumen yang lu minta. Sekarang gue nggak mau tahu, lu harus ganti uang yang udah gue keluarin, gue kasih lu, karena kan lu one prestasi kan, nggak bisa menyerahkan apa yang lu janjikan kan sama gua gitu loh. Padahal di awalnya kan perjanjiannya dokumennya ini yang dibutuhkan biayanya segini, harusnya kan udah selesai gitu. Nah, akhirnya ya banyak cincong itulah pokoknya, jadi banyak alasan segala macem. Akhirnya dia bilang, ya udah Pak, nanti saya cicil. Sampai sekarang baru nyicil berapa tuh? Baru nyicil 200.000 kalau nggak salah, dari berapa puluh, hampir berapa belas juta, hampir berapa puluh juta itu yang duit yang udah saya bayar ke dia. Saya sih bilang aja, terus terang aja, pokoknya kalau lu nggak ganti, gue laporin polisi penipuan. Dan akhirnya dia ketakutan dong, ya udah saya cicil Pak, tapi mohon ini pengertiannya, jadi nggak bisa cicil banyak-banyak. Ya udah, jadi kayak gitu. Kalau misalnya kita ketemu biro jasa yang nggak bener, yang nggak profesional, yang ilmunya kurang,
akhirnya ya kita keluar uang banyak, meskipun awal mulanya kan kita nunjuk orang yang perorangan itu kan supaya lebih murah kan daripada kita nunjuk yang borongan ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya yang borongan itu bisa lebih cepat dan bahkan bisa lebih murah gitu loh. Nah itulah teman-teman, jangan sampai ketemu sama biro jasa yang seperti itu. Kalau bisa sih biro jasa cari yang sudah kenal, referensi dari orang yang memang sudah pernah pakai, sudah terpercaya, terus kredibilitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan, supaya kita tidak mengeluarkan uang yang sebenarnya tidak perlu kita keluarkan gitu. Dan kalau teman-teman punya waktu, sebenarnya sih nggak ada salahnya sih ya nyoba kita ngurus sendiri, karena ada beberapa institusi itu yang benar-benar sudah direformasi. Dan kalau kita ngurus sendiri itu justru bisa lebih cepat daripada kita suruh biro jasa atau kita suruh notaris. Contohnya adalah beberapa yang pernah saya lakukan adalah saya ngurus balik nama sendiri ke BPN. Terus saya ngurus kalau sebelum balik nama, sebelum AJB itu kan ada pengecekan sertifikat. Nah itu ngurus sendiri juga lebih cepat. Kalau yang notaris biasanya 3 hari sampai seminggu, kita sehari itu one day service tuh bisa kelar. Baik pengecekan sertifikat, baik layanan one day service untuk balik nama sertifikat, itu kalau kita ngurus sendiri itu bisa sehari itu kelar gitu. Nah makanya kadang-kadang kalau saya udah tahu gampang seperti itu, saya sih lebih seneng ngurus sendiri. Kayak ngurus perpanjang HGB saya juga ngurus sendiri karena biayanya itu sangat murah sekali. Kita nggak usah bayar jasa orang lain atau jasa pihak ketiga gitu. Bahkan kalau misalnya jual beli sekarang itu saya bilang sama notarisnya, gue cuma butuh AJB doang dari lu. Setelah itu nanti AJB-nya kasih gue, validasi pembayaran pajak kasih gue, sertifikatnya kasih gue, nanti gue urus sendiri ke BPN gitu. Lebih jadi kita bisa nego tuh harganya, karena gue ngurus sendiri, yang jalan lu kan nggak usah nyuruh staff lu minta diskon. Nah akhirnya kita bisa lebih murah. Nah teman-teman, sekarang ini memang beberapa institusi sudah direformasi ya, meskipun ada sih masih yang beberapa yang memang masih zaman old ya, jadi zaman kuno dulu, jadi memang benar-benar orangnya tuh cari duit ya. Nah tapi itu sudah semakin berkurang sekarang ya. Ini apresiasi juga untuk pemerintahan yang sekarang, di mana mereka berusaha untuk ASN itu benar-benar dia bekerja dengan profesional. Dan mereka pun sekarang tuh takut, karena apa? Karena sekarang itu teknologi, terutama sosial media, teknologi handphone segala macam itu bisa dipakai ngerekam, bisa dipakai video, terus bisa diupload ke media sosial. Mereka takut sebenarnya. Jadi mereka yang aneh-aneh, mereka yang mau minta suap segala macam, uang pelicin segala macam tuh sekarang semakin takut, dan gerakannya itu semakin menyempit gitu ya. Jadi ruang geraknya tuh semakin sempit gitu. Jadi teman-teman jangan takut kalau ngurus sendiri. Dan ada satu lagi nih pengalaman lucu saya. Waktu itu saya ngurus di suatu instansi ya. Pokoknya mau ngurus sesuatu lah, saya nggak usah sebutin. Nggak enak nanti kalau ketahuan akhirnya, nanti itu yang saya maksud ya. Saya di situ datang, saya temui pimpinannya karena saya merasa bahwa anak buahnya itu nggak bener kerjanya gitu. Waktu itu anak buahnya bilang, ya udah temui pimpinan saya aja. Nah saya janjian ketemu dengan pimpinannya, saya datang. Nah waktu itu saya bawa handphone dan saya taruh di meja gitu kan. Ngobrol segala macam, berdebat segala macam. Saya waktu itu udah selesai pamit pulang, saya ambil kan tuh handphonenya di meja. Terus orangnya ngomong gini, itu bapak rekam ya? Dalam hati, gue mau lagi iseng nih, gue mau kerjain nih. Padahal sebenarnya saya nggak ngerekam tuh, Tapi waktu itu saya ngomong, iya saya rekam, ini buat dokumentasi saya pribadi kok. Orangnya marah loh. Saya bilang, nggak bisa pak, ini harus dihapus segala macem. Saya bilang, nggak mau, ini handphone saya kok, ini buat saya pribadi, saya nggak ada maksud apa-apa kok, ini cuma untuk keperluan pribadi, ya hak gua dong, ini handphone gua kok gitu. Saya kan keluar di satpamnya itu ngejar, security-nya ngejar segala macem, sampai setakut itunya gitu loh. Sampai security-nya saya lawan juga. Ayo bapak kalau mau rebut handphone saya laporin nih perampasan gitu. Akhirnya mereka nggak berani membiarkan saya pulang akhirnya. Ya padahal memang sebenarnya saya nggak ngerekam gitu loh. Itu mereka parno sendiri aja, karena mungkin apa yang mereka omongin itu ada hal-hal yang sensitif gitu loh.
Nah, teman-teman, pokoknya nggak usah takut. Sekarang ini udah eranya semakin keterbukaan, transparansi. Jadi kalau ada yang aneh-aneh juga bisa banyak media-media untuk kita laporkan. Kayak saya juga udah sering melaporkan beberapa kali itu di lapor.go.id kalau nggak salah ya. Terus instansi-instansi yang nggak bener saya laporin ke ombudsman segala macam. Pokoknya sekarang udah banyak lah sarana kita untuk bisa komplain untuk memperbaiki birokrasi yang ada di negara kita ini. Nah, kalau teman-teman melakukan itu, berarti kan teman-teman ikut berkontribusi kan, berarti untuk memperbaiki segala macam pelayanan para birokrat-birokrat yang ada di negara kita gitu. Oke teman-teman, mungkin ini dulu sharing saya hari ini. Jadi sekali lagi kuncinya jangan takut. Kalau mau ngurus sendiri itu sebenarnya lebih gampang. Memang ada beberapa yang memang masih susah. Nah, kalau yang masih susah itu ya silakan pakai biro jasa, apalagi kalau teman-teman sibuk. Tapi saran saya, carilah biro jasa itu yang benar-benar terpercaya. Jangan sampai dikerjain sama biro jasa yang abal-abal, biro jasa yang niat nipu, biro jasa yang sebenarnya nggak niat nipu tapi dia nggak punya ilmu. Jadi ya dia akhirnya dikibulin sama orang lain atau sama orang yang di dalam atau segala macam gitu. Dan dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik gitu. Oke teman-teman, kalau merasa video ini berguna, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tetap update dengan video-video yang saya akan upload berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!